Kali ini aku buat seblak sayur. Orang-orang yang gak pernah makan seblak pasti aneh bilangnya. Seblak padahal teksturnya lucu, kenyal, chewy gitu. Bahkan kalau mau dibilang teksturnya agak mirip kue tiaw atau mie tiaw yang putih itu. Yang uniknya, makanan kerupuk yang direbus ini bisa divariasikan dengan segala macam topping yang diinginkan. Baik itu telur, sayur, semua jenis dumplingan kayak sosis, crab stick, baksoan, dan apapun bisa cocok aja nyesuaiin selera. Makanan ini adalah masakan khas Sunda yang berasal dari wilayah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Seblak umumnya terbuat dari kerupuk yang terdiri dari bawang putih dengan kencur. Tetapi makin kesini bingung juga, seblak berubah-ubah modelnya. Ada seblak yang gak kencur, padahal itu bumbu originalnya. Bahkan sampai nggak pakai kerupuk padahal namanya seblak loh. Tapi memang kembali lagi ke selera masing-masing. Cuma kalau emang aneh dan nggak bisa makaninnya, kayaknya nggak perlu dipaksain mau makan seblak gitu loh. Dinamakan seblak karena singkatan dari kata segak dan nyegak, yang artinya dalam bahasa Sunda yaitu menyengat. Konsumsi seblak dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga membantu pembakaran kalori dan menurunkan berat badan karena mengandung cabai dalam bumbunya. Siapa sih yang gak tahu manfaat cabai, ya kan? Kandungan vitamin C pada seblak berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas, serta menyehatkan kulit dan mencegah penuaan dini. Kandungan senyawa pada cabai telah terbukti dapat menyehatkan jantung dengan membuatnya lebih aktif dan sehat. Cabai, bumbu utama seblak, mengandung kapsaisin yang dapat membantu mencegah kanker dengan cara membunuh sel-sel kanker yang membahayakan tubuh. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi cabai yang berlebihan dapat merusak lambung dan menyebabkan diare karena hilangnya cairan tubuh. Makanan pedas seperti seblak dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Natrium yang tinggi juga dapat membebani kerja ginjal. Gejalanya, dehidrasi, peningkatan risiko batu ginjal, dan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Makanan seblak kalau terlalu sering juga enak. Gak asik makanan ini terus-terusan. Tapi emang yang bikin nagih itu si pedasnya ini. Suka banget sama rasa pedas gurih dari seblak. Kayak buat nagih emang. Resep yang kubuat ya ala-ala. Apa yang ada di rumah ku jadikan topping. Pertama aku buatin kerupuknya dulu, pakai metode 5-37. Habisnya aku bingung efektifnya rebusin di kerupuk gimana. Dari waktu mendidihnya 5 menit. Habis itu matiin api, tutup selama 30 menit. Dan habis itu lanjut lagi 7 menit. Kalau kurang airnya bisa ditambah. Di waktu 30 menit itu, aku nyiapin pertoppingan untuk dijadikan isian. Pakai sayur yang mendominasi karena sayur enak aja nggak sih? Pakai sawi, kecambah, wortel, sosis sama bakso vegan yang kemarin ku buat dan telur. Oh iya, biar banyak, aku juga pakai mie goreng. Niat hati biar jadi nyemek tapi akhirnya kekeringan. Terus cabenya aku pakai cabai yang udah dibuatin mamaku sebelumnya dengan cabai keriting, bawang putih, dan bawang merah. Lalu aku campurin cabai dari pepaya yang kemarin udah aku buat juga. Nah ini nih, aku nggak pakai kencur. Ya udah sih. Lalu udah deh, kalau semua udah siap tumisin dulu bumbunya. Habis itu aku gorengin sosis sama baksonya. Lalu masukin wortel, habisnya lagi aku masukin seblaknya dan harusnya aku tambahin airnya agak banyakkan dikit sih. Soalnya aku terlalu kekeringan ini. Lalu kalau udah masukin telur, sayur, mie, dan bumbu secukupnya. Dan udah jadi deh. Harusnya memang agak berkuah, tapi karena efek dari mie-nya dan kerupuknya nyerap kuahnya lebih banyak, alhasil kuahnya ngering. Tapi gak apa-apa sih karena tetap enak kayak nyemek kering yang penuh topping gitu kesannya. Yang lebih lagi aku suka banyakin sayur, jadi seblak sayur ini buat puas dan kenyang lebih lama rasanya. Makanin sayur emang penting. Kadang makan seblak sayur kebanyakan orang gak suka karena masih mengkal gitu rasanya. Kayak belum masak gitu katanya. Aku gak paham sih. Padahal sayur kan emang gak boleh terlalu lama dimasaknya biar gak terlalu ngurangin manfaat dan khasiatnya.